Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Otniel Siahaan dengan NIM 03251029 dari program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjawab kasus 2 soal bagian pertama dengan kasus sebuah perusahaan startup mencatat bahwa penjualan produknya mengikuti fungsi berikut, yaitu PT sama dengan minus 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T ditambah 50, di mana PT adalah jumlah unit yang terjual dalam ribuan dan T adalah bulan setelah peluncuran produk. Nah, jadi setelah mendapatkan kasus ini, sini saya akan menjawab pertanyaan yang A. Hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Nah, cara untuk menghitung penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6 yaitu kita substitusikan T sama dengan 6 ke dalam fungsi PT di minus 2 dikali 6 pangkat 3 ditambah 25 dikali 6 kuadrat dikurang 5 kali 6 ditambah 50. Kemudian kita dapatkan minus 2 dikali 216 karena 6 pangkat 3 adalah 216 ditambah 25 kali 36 karena 6 kuadrat adalah 36 dikurang 30 karena 5 kali 6 30 ditambah 50. Kemudian minus 2 dikali 216 kita dapatkan minus 432 ditambah 900 karena hasil penjumlahan dari 25 dikali 36 dikurang 30 ditambah 50. Lalu kita peroleh hasil P6 sama dengan 488. Jadi dapat disimpulkan jumlah penjualan produk pada bulan ke-6 adalah 488.000 unit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Arafif dengan NIM 03251085 dari kelompok 1 Matematika H. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal nomor 1B. Rumus dari fungsi yang sudah diberikan. Yang ditanya adalah pada bulan ke-6. Jadi setelah fungsinya sudah ditulis, langsung saja kita masukkan nilai pada bulan kelima. Setelah didapatkan, langsung saja masukkan nilainya. Nah, sudah dapat, langsung saja dijumlahkan semuanya sama dengan 400. Langsung saja kita kerjakan, turunannya adalah, habis itu langsung kita turunkan PXN T sama dengan min 6T per 2 tambah 50 T dikurangin 5. Langsung saja kalikan ke 5. Jadi PXN nya adalah 95. Jadi P5 nya adalah 400, PXN nya adalah 95. Lanjut kita langsung tambahkan aja keduanya. L kurang T sama dengan 400 tambah 95 dalam kurung T dikurangi 5. Di situ langsung saja dikurangkan 5 tambah min 75. Habis dari sini kita masukkan T nya ini dengan angka 6 sama dengan 495. Nah, dikarenakan kita dengan unit, jadi per satu unitnya itu sekitaran 1000 unit. Jadi 495 per 195.000 unit. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dikarenakan hanya Tuhan yang mempunyai kesempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan untuk nomor 1 bagian C, yaitu kita akan menghitung persentase error dari nilai hampiran sama nilai eksak perhitungannya. Nah, untuk nilai hampiran sendiri itu kan kita sudah ketahuin, yaitu L-nya L6. L6 itu sendiri itu 495. Dan untuk eksak perhitungannya itu P6 nya itu 488. Nah, kita kan sudah punya dua nilai ini nih, ya kan? Kita itu akan menghitung persentase errornya itu menggunakan rumus di mana L6 itu akan dikurang oleh P6 nya
akan dibagi oleh P6 lagi, terus dikali 100%. Nah, kita akan masuk ke perhitungannya. Nah, itu akan menghasilkan nilai 1,43. Jadi untuk nilai persentase errornya itu sendiri, kita akan mendapatkan hasil nilai sebesar 1,43%. Oke, sekian dari saya, Muhammad Faisal Anzar, NIM 03251057, yang akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Norton dengan NIM 03251093. Nah, saya akan melanjutkan ke penjelasan bagian D. Jika RT adalah laju penjualan pada waktu ke T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Nah, lalu dengan cara carinya itu adalah mencari gradiennya. Yang pertama ada M1 dari 0 ke 2. Rumusnya adalah R2 kurang R1 dibagi T2 min T1. Dan dari data kita dapat 25 kurang 10 dibagi 2 min 0. Ini dapat 15 bagi 2, yang mendapat M1-nya adalah 7,5. Yang dimasukin ke rumus ini rumus untuk linear, RT sama dengan MT plus C. Ini dimasukin ke rumus 25 sama dengan 7,5 kali 2 plus C. Kita cari C-nya di sini, 25, 15 plus C, C-nya dapat 10. Masukin ke rumus, ini adalah RT, sama dengan 7,5 T plus 10 untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Untuk mencari gradien yang kedua, dari 2 ke 4, masukin rumusnya lagi, 15 bagi 2, sama, 7,5. Masukin ke rumusnya, didapat 40 sama dengan 30 plus C, C-nya 10, sama, maka rumusnya sama. Untuk 2 ke 4, jadi nanti di akhir, karena rumusnya sama, akan kita satuin aja, nanti jadi 0 ke 4. Nah, untuk gradien ketiga, dari 4 ke 6. Masukin lagi ke rumusnya, dapat min 5 dibagi 2 sama dengan min 2,5. Masukin ke rumusnya yang tadi, 35 sama dengan min 15 plus C, C-nya dapat 50. Masukin ke rumusnya, RT sama dengan min 2,5 T plus 50. Untuk 4, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 6. Lanjut ke M4 ya. Dari 6 ke 8. Masukin rumus, min 15 bagi 2, min 7,5. Masukin ke rumus, 20 sama dengan min 60 plus C, C-nya dapat 80. Rumusnya adalah RT sama dengan min 7,5 T plus 80 untuk 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Nah, yang terakhir adalah M5, 8 ke 10. 5 kurang 20, min 15 bagi 2, min 7,5, sama. Yang berarti dimasukin ke rumus, 5 sama dengan min 75 plus C, C-nya adalah 80, sama. Jadi persamaan mereka berdua adalah sama untuk 8 ke 10, jadi mereka nanti bisa disatuin. Jadi di terakhir kita akan dapat 3 persamaan ini ya. Pertama adalah RT sama dengan 7,5 T plus 10 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Yang kedua adalah RT sama dengan min 2,5 T plus 50 untuk 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Dan yang terakhir adalah RT min FT sama dengan min 7,5 T plus 80 untuk 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Dan selanjutnya di bagian E akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini akan menjelaskan kasus 2 bagian kedua, bagian E. Nah, jadi kita sini setelah mengetahui nilai-nilai di hasil dari D, selanjutnya kita akan menghitung laju nilai eksplisit. Nah, habis itu kita akan mencari fungsi laju penjualan RT untuk 0 kurang dari T kurang dari 10 adalah dengan rumus Riemann. RT adalah Riemann, jadi persamaan awal adalah 7,5 T ditambah 10, min 2,5 ditambah min 2,5 T tambah 50, dan min 7,5 T ditambah 80. Untuk 7,5 T tambah 10 adalah untuk 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Untuk min 2,5 T tambah 50 adalah untuk 4 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 6.
Dan untuk min 7,5 T tambah 80 adalah untuk 8 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya adalah step berikutnya adalah kita akan menentukan integral pertama, yaitu dalam 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Dengan integral 0, batas awal 0, batas akhir 4. Kita masukkan angkanya 7,5 T tambah 10 dt. Selanjutnya kita akan membuat dalam kurung dengan batasan 0 dan 4, yaitu 7,5 per 2 T kuadrat tambah 10 T, batasan awal 0 dan batasan akhir adalah 4. Selanjutnya adalah kita menghitung keseluruhannya, yaitu kita mendapatkan hasil 3,75 T kuadrat tambah 10 T dengan batasan 0 dan 4. Selanjutnya kita turunkan menjadi 3,75 dalam kurung 4 kuadrat, dia dapatkan dari hasil T ini tadi. Lalu kita tambah 10 kali 4 dikurang 0, karena kita menurunkan, bukan menurunkan, ibaratnya memecah ini menjadi dua bilangan yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengkali hasilnya, yaitu 3,75 kali 10 tambah 40. Maaf, kali 40 tambah, oh ya benar, kali 16, sorry. Ini 3,75 kali 16 sama 40, kita dapat hasil dengan 100 unit. Selanjutnya adalah integral kedua dengan batasan 4 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 6. Integral awalnya adalah 4, akhirnya adalah 6. Kita memasukkan nilai kita, yaitu min 2,5 T tambah 50 dt. Lalu kita masukkan lagi ke dalam persamaan, yaitu min 2,5 per 2 T kuadrat tambah 50 T dengan batasan awal 4 dan akhirnya adalah 6. Lalu kita hitung kembali, setelah kita bagi mendapatkan 1,25 T kuadrat tambah 50 T, batasan awal 4 dan 6. Lalu kita pecah lagi menjadi min 1,25 dikali 6 kuadrat tambah 50 kali 6, lalu dikurang 1,25 dikali 4 kuadrat tambah 50 kali 4. Kita akan mendapatkan hasil ini, yaitu min 1,25 kali 36 tambah 300 dikurang dengan min 1,25 kali 16 tambah 200. Kita mendapatkan hasil lagi, yaitu min 45 tambah 300 dikurang min 20 tambah 200. Lalu hasil kedua itu dikurang dari 255 kurang 180 menghasilkan 75 unit. Selanjutnya adalah integral ketiga. Integral ketiga dengan nilai 6 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0. Integral awalnya adalah 6, akhirnya adalah 10. Jadi persamaannya adalah min 7,5 T tambah 80 dt. Kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu min 7,5 per 2 T kuadrat tambah 80 T, batasan awal 6, akhirnya adalah 10. Kita masukkan, kita bagikan ini min 2 nya, habis itu min 7,5 per 2 itu adalah min 3,75 T kuadrat tambah 80 T. Nah, batasan awal adalah 6 dan akhirnya adalah 10. Selanjutnya kita pecah lagi sama kayak yang di atas, yaitu min 3,75 kali 10 kuadrat tambah 80 kali 10 dikurang min 3,75 kali 6 kuadrat tambah 80 dikali dengan 10. Maaf ya, ini agak kepotong sedikit. Lalu kita hasilkan dari penjumlahan ini, pengurangan ini, min 3,75 kali 100 tambah 800 dikurang dengan min 3,75 kali 36 tambah 480. Kita dapatkan hasil lagi, yaitu min 3,75 tambah 800 dikurang min 135 tambah 480. Lalu kita mengkurangkan kedua hasil tersebut, lalu kita akan mendapatkan 80 unit. Nah, akhir dari perhitungan ini adalah akhir dari perhitungan laju penjualan eksplisit adalah kita menghitung total kumulatifnya, yaitu total penjualan yang kita dapat, yaitu kita menambahkan semuanya dan kita mendapatkan hasil 255 unit. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih valid, kita akan mengkalikan 255 unit dengan harga per unitnya itu, yaitu 15.000. Lalu kita mendapatkan hasil 3.825.000. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, kembali lagi dengan saya Kevin Norton 03251093. Saya akan melanjutkan ke bagian F dan juga bakal baca kesimpulannya nanti ya. Nah, di bagian F ini kita disuruh mencari metode Riemann kiri.
Nah, elemen kiri itu kan yang paling kiri itu ujungnya. Jadi cari yang data yang 0, 2, 4, 6, sama 8 aja. Nomor 10 tidak usah. Nah, elemen kiri itu secara simpelnya itu semua ini 10, 25, 40 itu dikali dengan intervalnya. Dan intervalnya itu di antara 0 sama 2, 2 ke 4, 4 ke 6 itu kan 2 semua. Jadi kita simpulkan saja rumusnya menjadi ini semuanya ditambah baru dikali 2. Dan semuanya itu adalah 130 dikali 2 yang kita dapatkan 260 unit. Dan 260 unit ini adalah hasilnya 3.900.000 rupiah. Nah, metode Riemann kiri ini menghasilkan nilai yang sedikit lebih besar karena cenderung melebihkan luas ketika laju penjualan menurun. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang telah kami dapat ya dari kasus ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep matematika, khususnya fungsi, turunan, hampiran linear, integral tentu, dan metode Riemann dapat diterapkan secara efektif dalam menganalisis permasalahan penjualan produk. Pada kasus 2 bagian 1, penjualan produk pada bulan ke-6 berhasil ditentukan secara eksak dengan menggunakan fungsi penjualan yang diberikan, yaitu sebesar 488.000 unit. Selain itu, estimasi menggunakan metode hampiran linear menghasilkan nilai sebanyak 495.000. Dan perbandingan kedua hasil tersebut mendapatkan presentasi error sebesar 1,43%. Yang menandakan metode hampiran linear memberikan estimasi yang cukup akurat walaupun tetap sedikit salah ya, apabila digunakan pada titik yang dekat dengan titik acuan. Pada bagian 2, total penjualan kumulatif berhasil dihitung secara eksak menggunakan integral tentu dengan total penjualan sebesar 255 unit yang menghasilkan 3.825.000 rupiah. Dan pendekatan numerik dengan Riemann kiri kita dapatkan 260 menit, 260 unit dengan pendapatan 3.900.000. Sisa hasil ini terjadi karena metode Riemann kiri cenderung melebihkan nilai ketika laju penjualan mengalami penurunan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan analitik dan numerik kita dalam kalkulus dapat saling melengkapi dalam memahami perubahan dan akumulasi penjualan. Konsep-konsep matematika 1 itu terbukti relevan dan aplikatif dalam membantu pengambilan keputusan berbasis data pada permasalahan nyata, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, itu saja untuk video kami. Kami terima kasih lagi dari kami kelompok 1 yang sudah membahas kasus kedua ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.